Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di podcast kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu Christian Bong, seorang founder daripada sebuah komunitas musik yang sangat ternama, Indo Musikgram. Siapa sih yang nggak tahu Indo Musikgram? Ya nggak? Nah, di kesempatan kali ini, beliau akan menceritakan perjalanan suka dan dukanya membangun sebuah komunitas. Nah, penasaran kan teman-teman? Yuk, langsung aja. Halo Christian. Halo, halo. Halo, apa kabar? Baik, thank you sudah mengundang saya di Wah, acara ini, ini Kakak Gilly. gue yang thank you banget. Seorang Christian Bong yang sibuknya luar biasa masih mau nyempatin diri untuk jadi tamu di IMU. Ah, bisa aja. Nih gue korek-korek personal life lu, gue tanya-tanya tips and tricks. Tips and trick maksudnya. Buat ngikutin jejak Kakak Bong boleh dong. Buat Boleh, teman-teman IMU di ayo sini. silakan. Oke, Yes. oke. Jadi Christian, lu waktu pertama kali mutusin ngambil mata kuliah musik, dulu tuh sempat ditentang keluarga nggak sih? Oke. Jadi itu kejadiannya kurang lebih berarti 2021 nih 12 ya kurang lebih 12-13 tahun lalu lah. 2008 2009 nih. Nah, waktu itu uh, bisa dibilang gue hanya punya keinginan satu waktu pas SMA. Pokoknya gue mau kuliah musik tanpa gue tahu uh, kuliah musik itu kayak gimana, kuliah musiknya di mana, belajar sama profesor siapa atau dosen siapa, biayanya berapa, nggak sama sekali. Gue cuma tahu gue mau kuliah musik, dan waktu itu kebetulan uh, satu universitas yang gue pengen itu ceritanya kan datang ke sekolah gitu ya, dan dia bawa kayak semacam map gitu lah, pamflet map gitu ya. Terus untuk kayak gue bisa menjiwai diri gue lebih dalam lagi, gue kayak tiap hari bawa tuh map, tapi gue isinya dalamnya tuh kayak soal tryout gue, soal soal sekolah gue lah, UTS, uh, UAS gitu-gitu. Padahal sebenarnya ya intinya sebenarnya gue nggak butuh map itu juga, tapi kayak gue bawa itu biar gue kayak gue mau ngampus di sini. Tapi bukan karena motivasi di kampusnya, tapi kayak gue pengen kuliah musik gitu. Dan tentunya ya pasti ditentang lah. Tapi ditentangnya, gue bersyukur sih bukan ditentang kayak kalau tipikal orang ditentang kuliah musik itu kan mau jadi apa nantinya gitu loh. Atau musik nggak bisa bikin makan, yang gitu-gitulah. Pokoknya judgmental lah, judgmental disapproval. Tapi kalau yang gue alamin itu lebih ke, lo yakin nggak mau yang lain? Emang nanti setelah ini kerjanya apaan gitu. Tapi itu pun nggak yang sampai di brainwash setiap hari sih. Jadi kayak gue diberikan opsi kebebasan yang cukup baiklah dari orang tua dulu untuk memutuskan mau kuliah musik atau enggak. I see. Memang udah passion lu di sana ya, berarti ya. Pada saat itu secara naif iya. Jadi gue berpikir bahwa music is me, uh, I am music, gue mesti ada musik, gitu-gitulah. Gue juga kebanyakan nonton film, seri mungkin ya. Jadi waktu itu SMA itu gue lagi seneng banget nonton Nodame Cantabile. Nodame Cantabile itu kan bisa dibilang dari manga ke anime ke live action, terus karakter utamanya itu konduktor. Jadi gue kayak, dan dia kuliah musik, jadi gue kayak anjir gue pengen banget kayak gitu. Jadi gue dulu ya ya kepengennya tuh gitu ya. Jadi kayak Berarti bener-bener menarik juga ya, orang yang gue berasa inspirasi passion lu, gue itu gitu. heeh. Orang yang inspirasiin lu pertama kali justru dari karakter fiktif ya. Jadi bisa dibilang kalau gue cukup dekat dengan dunia fiktif ya. Jadi gue uh, satu satu hal momen yang mungkin ini nggak terlalu nyambung sama pertanyaannya, cuma dulu gue pernah ngalamin turning point dalam hidup 2008. Tahun-tahun itu juga tahun-tahun gue memutuskan untuk kuliah. Jadi waktu itu gue sakit sakit yang lumayan sampai bikin gue diopnam gitu ya.
Terus pas pulang di opnam tetap sakit gitu. Kayak kalau nggak salah tipes atau DB gitu, gue lupa. Terus waktu itu gue dikasih DVD sama, jadi di DVD yang dikasih ini ceritanya timeline sebelumnya, beberapa bulan sebelum, sama guru choir gue. DVD-nya itu adalah DVD penampilan musik Joe Hisaishi dengan Studio Ghibli Orkestra gitu loh. Nah, gue kan nggak pernah nonton tuh DVD tuh, karena waktu itu gue belum menemukan indahnya musik orkestra gitu-gitu ya. Nah, dan gue juga belum nonton Nodame Cantabile itu ceritanya. Jadi waktu pas itu gue sakit karena gue cuma diranjang, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gue cuma, aduh, gue buka-buka tuh semua DVD yang gue punya. Gue temu tuh, oh iya, gue pernah dikasih ini sama guru choir, gue tonton. Pas gue tonton, gue ngeliat tuh Joe Hisaishi, si konduktor, waving depan puluhan, ratusan player. Dan menurut gue itu majestic banget ya. Dan gara-gara itu gue gemes, keluar keringat di tangan, dan akhirnya sembuh gitu. Dan momen itu gue ngerasa anjing, musik sembuhin gue bang. Gue kayak gila, musik is me, my life is music, I should be me. Lu tau gak sih, gue jadi kayak fit my ego and dream bahwa gue adalah orang musik yang harus menempuh jalur hidup gue sebagai musisi. Nah akhirnya di situ domino apa snowball efeknya. Jadi gue ke nonton Nodame, gue fight untuk gue masuk kuliah musik, gue reguler apa segala, dan sampai hari ini gue tetap di musik. Akhirnya sebenarnya dimulainya dari kepercayaan yang gue bangun dari dunia yang tadi ya fiktif, karena Studio Ghibli kan dunia fiktif ya. Jadi karena itulah, dan gue senang sih dengan, kalau gue jujur gue jarang ceritain tentang background yang ini, tapi ketika misalnya gue harus menceritakan, gue cukup senang untuk mengingat ulang momen itu, karena waktu itu gue benar-benar punya pemikiran bahwa gue diselamatin musik gitu waktu itu ya. Wow, wow, amazing, amazing. Jadi itu turning point lu di 2008 karena penyakit ya berarti ya? Betul, tapi mungkin Wow, bukan yang as in penyakit kayak penyakit yang tidak bisa disembuhkan gimana, tapi benar-benar penyakit yang lumayan bikin gue diranjang doang. Terus gue cuma bisa nonton TV. Waktu itu kan belum ada mm-mm. internet yang kayak sekarang kan. Nice, wow. Terus jadi kalau orang yang non fiktif yang inspirasiin lu untuk ngambil jurusan musik, ada nggak? Sebenarnya kalau Yang lu spesifik idolakan gitu loh. jurusan gini, kalau spesifik ambil jurusan musik, itu sebenarnya ada beberapa orang yang memang benar-benar real ya. Kayak memang bisa dibilang nih, ada beberapa senior di kampus gue belajar itu, memang gue udah menghubungi mereka beberapa bulan, beberapa tahun sebelum gue kuliah. Itu mungkin menginspirasi gue uh, secara conscious ya, secara conscious, tapi secara subconscious, secara alam bawah sadar gue yang mempengaruhi gue untuk mau kuliah musik, sebenarnya ya sosok-sosok yang tadi gue sebut mungkin ya. Jadi Hmm. si komposer Studio Ghibli, Joe Hisaishi, terus komposer musik game, ada satu juga yang sangat gue idolakan, Nobuo Uematsu. Jadi gue sangat sangat lumayan kental lah gue kalau dari kultur Jepang. Jadi memang gue ngeliat mereka, anjir, mereka keren banget. Gue mau mengisi hidup gue dengan musiknya. Jadi gue kayak membuat jalur dari variabel pemikiran bahwa gue melihat mereka sebagai orang musik yang keren. Gue gimana cara sampai situ? Ya udah, gue harus isi hidup gue dengan musik, salah satunya dengan kuliahnya gue musik. Soalnya gue berpikir kalau kuliahnya gue yang lain, musiknya gue jarang dong. Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kalau musik tiap hari, ya udah gitu. Jadi kayak ada dua sumber motivasi gitu. Yang pertama, gue ngomong sama senior yang kayak mereka jelasin, ya nanti kegiatan lu gini tiap hari gini. Gue makin semangat dong. Wah anjir, gue bakal gini. Terus yang satu yang gue tidak kenal dan gue berusaha berasumsi, gue baru bisa jadi begini kalau gue kuliah musik. Gitu. Jadi gue membangun asumsi gue sendiri bahwa gue baru bisa kayak gitu kalau gue kuliah musik. Lebih ke kayak manifestation ya. Iya. Nice, nice. Wow. Lu ngerasa nggak pas kuliah dulu tuh, lu nemuin kesulitan nggak selama 4 tahun kuliah musik gitu?
Lu pernah sempet pengen mundur atau lu tetap bisa enjoy aja itu proses-proses waktu kuliah dulu? Hmm, boleh dielaborate maksudnya gimana? Kan menurut orang-orang kuliah musik itu kan kayak fun kan, cuman main musik, cuman have fun gitu kan. Nah, pas kuliah dulu, lu ngambil jurusan komposisi ya kalau nggak salah? Betul, iya. Lu pernah nemuin nggak kesulitan pas lu studi gitu, yang bikin lu tuh pengen mundur gitu? Hmm, kalau kesulitan azin kayak kesulitan memecahkan masalah atau kesulitan menjawab pertanyaan sih enggak ya. Karena menurut gue musik itu sebenarnya hanya, sorry, kebetulan musik yang gue ambil jurusannya dulu adalah jurusan kreasi penciptaan. Jadi sebenarnya what define us back then is like how good uh, how good is our presentation, how good when we present our work to our lecturers gitu. Jadi kayak ketika gue present ke dosen, kan gue berarti kan speak iblis gitu loh. Berarti gue kan harus karya saya ini menceritakan tentang kisah seorang burung yang diterkam oleh seekor serigala. Kayak gitu kan, lu tau gak sih, kayak komposisi itu full of that kind of Imagination. apa ya, imagination. Jadi gua rasa itu nggak dinilai secara tolak ukur ya. Jadi setelah gue menjelaskan secara itu, baru kan akan terlihat di music notation ya, di music score-nya bahwa yang gue omongin tuh make sense. Kayak misalnya gue ngomong burung nih, apakah ada not tinggi, apakah ada not atau pola ritme yang seperti flapping wings gitu ya. Kalau nggak ada berarti kan gue dianggap nonsense. Tapi ketika ada, gue dianggap keren. Nah dulu yang menurut gue mungkin kesulitannya adalah gue benar-benar sulit menilai sebenarnya gue pinter apa halu gitu loh. Kalau dulu ya pasti komposisi. Gue tuh sebenarnya jenius. Apa gue halusinasi? Apa gue lagi berusaha terlihat pintar? Kalau kata orang Indo itu pretensius gitu ya. Jadi dulu kesulitannya sih itu ya. Dan yang kesulitan yang lainnya adalah mencapai kepuasan batin secara sosial. Karena pada masa dulu mungkin secara kita satu kampus ya, pasti lu juga bisa ingat lah bahwa yang dulu dinilai keren oleh society, quote to quote ya, society yang dulu, society kita waktu pas kampus adalah yang manggungnya laris, solonya jago, dan jazz. Jadi kayak lu kebayang gak sih yang kayak zaman dulu kan ada band-band teman-teman kita nih yang juara JGTC dan emang akhirnya dielu-elukan di mana-mana dan laris gitu ya, main sama figur terkenal. Dan ketika lu nggak di sono, lu jadi berasa kayak anjir gue nggak keren bro, gue nggak keren. Terus ketika lu nggak bisa bikin orang wow mantap gitu kan, yel-yel yang dikeluarin orang ketika kita lagi ada isian-isian yang keren ya. Misalnya lagi the falling leaves, by the window, bro, itu dia bro. Ya, lu tau gak dia ketika lu dapat gitu lu baru yang kayak sambil megang mic, gue jago anjir gitu. Tapi ketika gue dulu di komposisi gue nggak punya sisi itu karena kan improvisasi itu tidak ada dalam, bukan tidak ada ya, tidak menjadi hal yang menandakan kejagoan. Kalau dalam komposisi itu malah bikin lo kelihatan, sorry to say, nggak terplan ya, agak bego malah jadinya. Jadi gue dulu sulitnya itu ya. Yang pertama menilai gue sebenarnya, do I really fit for this? Am I really a good composer? Yang kedua ya, gue tuh ngapain sih gue kuliah, orang nggak ada yang peduli juga sama karya gue. Orang gue juga nggak dianggap sebagai musisi keren. Orang lagu yang gue mainin juga dianggap B aja, pop gitu loh, misalnya gitu. Berarti lebih ke self doubt karena pressure lingkungan ya. Karena nggak Dulu, nggak satu kubu gitu ceritanya. nah mungkin gue nggak mau bilang ke kubu, lebih ke arah Genre. what's cool ya.
Hah. Enggak, gue nggak bilang. Jadi ada juga genre rock gitu yang memang keren gitu. Intinya sih musik yang bisa membuat orang tuh terhibur dan bisa mantap gitu. Even kan dulu di klasik kita ada teman-teman kita yang sangat keren di klasik kayak Faris gitu ya misalnya. Menurut gue kan dia keren dengan cara dia di bidang dia dan tetap ada isian mantap meskipun yang dia mainin Nelis gitu kan dia Rahmaninov tapi kan tetap ada bagian yang gitu. Nah komposisi itu kayak kurang ada gitu terutama gue ya komposisi modern apa anjir. Oke. Cukup menarik sih perspektif lu. Nah, Oke. tapi so far, maksudnya setelah yang lu lewatin itu 4 tahun proses yang lu lewatin dengan self doubting dan mungkin peer pressure juga, tapi lu enjoy aja ya. Ya gue berhasil untuk survive selama 4 tahun itu. Bisa dibilang enjoy banget sih. Adalah pasti ada momen di mana ya namanya kuliah musik itu kan kita diasah untuk menjadi sensitif ya. Dan kita nih weirdo di society gitu. We're a bunch of weirdos yang ketika lo lagi ngumpul sama teman-teman lo dan mereka lagi mau rehat karena kuliah suntuk atau apa, kita tuh nggak ada rehatnya kan dulu kan. Karena kita tuh seneng apa ya, gue nggak tahu apakah gue boleh menggunakan kata kita gitu ya karena kan kalau kita kan kayak gue harus melibatkan lo tapi gue ngerasa kayak dulu tuh saat kita kuliah musik kayak nggak ada stopnya gitu loh kayak lo ketika lagi di mana nongkrong di mana lo bisa tiba-tiba dengerin musiknya anjir nih sound ininya oke juga itu dan ketika gue ngomong itu depan lo misalnya lo nggak akan ngeliat gue aneh karena emang kita di situ gitu loh tapi lo bayangin ketika gue lagi nongkrong sama teman-teman gue yang lain anjing ini sound trompetnya mantap banget gue kan dianggap what what the fuck bro kita lagi nongkrong lu ngomongin trompet di Starbucks kayak ketika lu nongkrong di mana dan ada reguleran lu jadi nggak bisa santai untuk nyanyi bareng atau lu kan ngeliatin musisinya oh ya lo coba lu mana lah lu mau kemana lo oh jago juga lo ya gitu betul gak sih jadi kayak nggak nyantai gitu loh nggak nyantai Selalu menganalisa dimanapun kita berada gitu. iya ya, kita orang aneh di society lah pada waktu dulu lah. Coba gue ralat ya, lu aja sih yang Oh aneh, gue gitu. sih enggak. Oh iya iya, ya, maaf. Iya. Siap. Oke, Oh, gue jadi apakah pencapaian lu hari ini sebagai seorang founder sebuah komunitas musik gitu sudah memang udah pernah lu impikan dari dulu gitu waktu lu masih jadi mahasiswa musik? tidak. Dulu gue Wah, berimpikan, gue bermimpi untuk bisa jadi konduktor, komposer kayak yang tadi gue ceritain gitu. Gue pengen jadi kayak Joy Saisi, gue pengen bisa jadi konduktor yang punya orkestra yang keren banget dan gue tur keliling dunia. Itu impian gue. Tiba-tiba gue jadi pebisnis di bidang musik dan ya gitulah menurut gue mungkin life works mysteriously aja ya. God has planned. oke. Good answer. God has planned that we human cannot divine, cannot answer. Ya, jadi gue menjalani panggilan tersebut dengan full hearted lah. Jadi gue sekarang menjalani apa yang gue punya dengan full hearted dan gue sangat bersyukur dengan apa yang gue bisa kelola sekarang. Tapi kalau gue dulu baru mimpi ini tidak anjir. Tidak, not even gitu ya kayak gini pun enggak gitu. Kayak tiba-tiba lo bayangin deh kayak satu kecil gini enggak tiba-tiba buang gitu kan lo kayak wow. Ya udahlah, gue berusaha untuk berusaha untuk berkembang. Nice. Tadinya soalnya gue sempat berpikir apakah ini tuh salah satu impian lu gitu loh. Bisa jadi seorang Christian Bong yang hari ini. Seorang founder dari komunitas yang ternama. Wow.
Tapi Bonus lah itu. apa yang ngedrive lu sampai punya keberanian ini gitu, ngerintis komunitas Indo Musikgram ini? Kok bisa banting setirnya sampai ke sini dan berani? Memulai ini kan juga nggak Karena gampang. Seingat gue dulu lu ya juga ya. sempat jadi content creator dulu ya, kalau nggak salah. Hmm, Mm-mm. hmm, hmm. Mm-mm. Jadi menurut gua ini adalah contoh nyata ketika lu mendapatkan tanggung jawab yang tidak lu minta, tapi lu menjalankan tanggung jawab tersebut dengan, kalau gue mau self love gitu ya, gue akan bilang gue menjalankan tanggung jawab tersebut dengan sangat baik. Tapi kalau gue mau menjadi gue yang biasanya, sebenarnya gue bilang gue menjalankan tanggung jawab itu dengan keterbatasan gue. Jadi gue mungkin self love aja ya, gue menjalankan tanggung jawab itu dengan sangat baik. Jadi gue dulu bisa dibilang sebenarnya tadi yang kayak lu bilang, gue content creator, dan way before gue content creator, gue 2010 sampai 2014 tuh gue music teacher. Like who else dan gitu kan, kayak semua orang juga jadi music teacher kan abis lulus kuliah. Jadi kayak uh, gue dulu ngajar gitar, ngajar vokal pop, ngajar ngajar yang gua capable ya, gitar klasik gitu, dan arrange lagu. Dan di tahun 2014 gue nemu turning point yang kenapa gue jadi content creator, gara-gara gue bosen banget di kelas ngajar dengan ruangan bilik-bilik yang sempit dan murid-murid yang gak pada niat belajar. Oke, aduh, jam 3 sampai jam 3:45 ngajar, terus jam 4 muridnya nggak datang. Terus ada murid lagi jam 5:30 gitu ya, 5:30 sampai jam 4:15, 6:15, 6:30 ada muridnya nggak datang, baru ada lagi nanti jam 7. Lu tau gak sih that Yes, cycle rutinitas. guru musik yang, Mm-mm. iya ya kan. Akhirnya di ruangan tersebut gue taruh HP gue neng 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 neng, upload ke Instagram, lalu main lagi dan upload di Instagram, dapat like gitu kan. Dan gue lakuin itu tiap hari. Oh iya, dapat like, boleh nih gue upload lagi, oh iya, dapat ini, boleh nih gue upload sampai akhirnya gue ketagihan dengan interaksi online dari orang-orang yang belum gue kenal. Nah disitulah gue merasakan, oh ternyata ada pintu ini ya. Dan gue cukup beruntung karena 2014 itu gue langsung kenal sama pemain-pemain terbaiknya. Jadi buat beberapa orang yang mungkin nonton ini juga mungkin tahu gitu, bahwa gue satu generasi dengan OG content creator di Indonesia yang terbaik yang sekarang ada. Jadi kayak misalnya ada Chandra Leo, ada Raditya Dika gitu ya di YouTube, terus Rich Brian even, itu kita dulu satu manajemen. Jadi kayak Oh. gue bener-bener so lucky to be inside that circle, yang which is gue juga nggak ada perjuangan sama sekali untuk masuk ke circle itu. Gue akuin aja, gue privilege banget kalau di sosial media. Gue nggak ada Wow. kayak emisi, gue boleh nggak join ke lo, atau gue kirim CV, sorry gue boleh nggak ada. Gue bener-bener tiba-tiba ada di situ karena apa ya, law of attraction aja, simple. Iya, Gue satu attract, frekuensi ya. iya, gue attract satu orang ini kenalin gue ke yang lain, ternyata dia juga attract sama gue, kita bikin project, tiba-tiba Raditya Dika kontak gue untuk bikin lagu buat dia, produce lagu buat dia. Terus ketika gue bikin lagu buat dia, Anji kontak gue. Jadi lu tau gak sih, kayak ya udah gitu, karena Nice. satu perkenalan jadi kenal. Dan 2016 gue akhirnya memfokuskan, 2017 lebih tepat, gue fokusin diri untuk ya udahlah, gue ada Indo Musikgram, dan Indo Musikgram ini lumayan dapat banyak trust dari orang, kenapa harus gue nggak seriusin gitu kan. Akhirnya ya udah gue seriusin deh. Jadi gue Wow. seriusin itu untuk bisa benar-benar uh, level up, karena gue selalu percaya level up lah. Karena tadi gue bilang kan, gue background gue fiktif game gitu ya, gue selalu percaya dengan leveling up, level up your life, level up your game, level up your everything. Jadi yang tadinya gue dari iPad, gue naikin jadi kantor. Yang dari tadi jadi kantor yang rekeningnya keluar masuk pribadi, gue naikin jadi PT. Yang tadinya dari PT masih belum ada orang finance yang stabil, sekarang orang finance gue ada 2. Yang tadinya PT 1, sekarang PT-nya 2. Nah gitu-gitulah. Jadi gue selalu scale up, dan akhirnya sekarang here I am. Jadi gue uh, jadi orang kantoran. Nice. Wow.
Bener-bener. Wow, gue sih percaya sih, apapun pikiran yang lu apa, whatever thoughts that you send to the universe, frekuensinya akan ditangkap sama orang-orang yang sama, punya frekuensi yang seperti tadi lu bilang, yang tadi lu nggak ada gambaran bahwa lu bakal menarik orang-orang tersebut sampai lu bisa capai di titik puncak ini, pencapaian ini Iya. maksudnya. Mm-mm. Nice. Gue juga dulu sempat baca beberapa literasi tentang how you speak with the universe, how you communicate with the universe. Yeah, religious people will connect that philosophy with God. How you how you how you express your dreams to God dan lu berdoa apa segala. Tapi kalau gue sekarang gue udah nggak terlalu, gue jujur gue nggak terlalu berpikir secara situ karena gue sekarang lagi di titik, bukannya berarti gue jadi nggak berdoa atau apa ya, tapi gue lagi di titik action speak louder than everything else gitu. Jadi gue kayak sekarang berusaha untuk gue udah pernah ngelewatin fase-fase di mana gue berpikir kayak gitu. Gue sekarang harus bisa mengkalkulasikan apapun yang bisa. Jadi contoh misalnya kalau kayak tadi kalau kayak dulu gue berpikir law of attraction, gue hanya perlu terlihat baik di satu orang, lalu tiba-tiba nanti orang ini akan kenalin. Nah itu kan sebenarnya lucky ya. Nah kalau sekarang I have to calculate. Jadi misalnya contoh, gue mau kenalan sama satu orang di ujung sana. Dan ketika gue mau kenalan satu orang di ujung sana, gue harus bisa kenal sama 3 orang di sini. Ya udah, yang akan gue lakuin adalah mulai kenalan sama satu orang di depan. Dan gue make sure orang yang kedua juga kenalin gue dari itu. Gue harus make sure. Kebayang nggak? Jadi gue lebih dewasa untuk menanggapi chance. Kalau dulu kan gue kayak ya satu orang cukup lah, dikenalin bagus, enggak ya udah gitu. I see. Oke. Terus di posisi lo yang hari ini, berarti kan lu udah bisa diklaim sebagai seorang public figure ya? Yes. Ada downside-nya nggak jadi seorang public figure? Uh, Sebenarnya gini ya, definisi itu agak berat ya buat gue. Karena kalau di Indonesia, public figure itu kan dikaitkan dengan seberapa terkenalnya kita biasanya. Seberapa sering masuk TV, seberapa banyak followers, seberapa banyak cult followers mungkin. Nah kalau gue nggak tahu seberapa, gue jujur sekarang gue nggak bisa evaluate gue pribadi. Karena gue juga nggak terlalu aktif di sosial media untuk menghibur orang. Yang pasti sih downside-nya yang paling berasa ya. Yang paling berasa ya menurut gue ya. Karena kalau yang lain gue yakin udah dijawab sama semua orang di podcast-podcast lain atau di interview lain. Yang menurut gue yang paling berasa adalah ketika lo justru tidak terkenal itu lagi. Ketika lo justru melewati fase, kalau bahasa marketing itu equilibrium gitu. Ketika lo udah nggak memenuhi demand-nya orang, dan lo juga sudah tidak produktif lagi untuk memberikan supply-supply yang baru gitu. Otomatis lo akan forgotten, neglected, or apapun itu. Jadi lo tidak masuk lagi dalam jajaran orang-orang yang selalu dicari tahu orang apa sih update terbaru lo. Nah gue pernah melewati itu, dan mungkin sekarang gue juga lagi melewati itu. Jadi gue kayak sekarang gue punya numbers gitu, tapi kalau dibandingin yang dulu tentu numbers gue dulu lebih aktif, sekarang nggak terlalu aktif. Nah mungkin yang downside-nya adalah mental health-nya, yang in the end lo akan jadi agak post famous syndrome mungkin gitu. Jadi lo mungkin masih belum bisa menerima bahwa regenerasi sekarang cepet banget. Itu terjadi banyak banget loh by the way. Itu dark secretnya yang terjadi di banyak orang. Menurut gue banyak banget yang sekarang udah nggak terkenal dulu dan belum terima fakta itu. Jadi akhirnya dia berusaha untuk nyari hiburan dengan pokoknya dia still think that this is 2014, 2015, gue masih terkenal, gue masih kayak gitu. Ya itulah, terlalu dark lah. Topiknya terlalu gelap. Reliving their victories ya berartinya ya. Iya. Yeah. I see. Nah kalau lu pribadi maintaining your own mental health gimana jadinya ketika lu lewatin fase tersebut?
Kalau gue sih jujur gue sempet yang down banget ya. Sempet yang 2016-17 terutama gue sempet down banget. Down dalam artian kayak, buset. Lo tau gak sih satu momen di mana ada satu acara besar yang benar-benar besar dan gue tahun sebelumnya gue ikut, tahun setelahnya gue nggak ikut gitu. Karena ya mungkin kayak gue tidak lagi menjadi headliner atau apapun itu ya. Dan gue waktu itu di jajaran penonton ngelihat teman-teman gue pada tampil dan gue yang kayak anjir, kayak anjir gue nggak diajak tuh. Tapi bukan gue yang nggak ngajak, gue bukan teman-teman, kayak emang gue nggak termasuk dalam line up aja. Dan akhirnya gue deal with that situation dengan cara macam-macam sih. Yang pertama mungkin dengan cara gue main game, dengan cara gue refreshing, dan kebetulan memang untungnya gue juga nggak terlalu gampang untuk mikir ke sana-sana, misalnya kayak suicidal atau apa enggak. Jadi gue lumayan value life banget sih. Jadi gue kayak lebih ke okay, Chris, this is maybe your high this year, maybe next year will be better. So let's just sleep on everything and play games. Ya udah gue main game. dan gue juga termasuk yang sangat lo lumayan kenal gue langsung. Dulu gue lumayan percaya dengan menceritakan ke orang itu bisa make me feel better, tapi kayak enggak anjir, yang ada gue makin stres. Jadi gue cerita tentang kegelisahan gue ke orang, ya ada orang makin nanya gue, ngorek gue, judge gue, anjir makin panjang. Jadi kayak dulu gue, ya itulah momen-momen itu gue belajar gitu untuk gak terlalu menjadikan cerita ke orang itu sebagai opsi. Nice, oke. Lalu balik lagi yang kayak gue bilang tadi, jadi seorang public figure, pasti kan ada yang selalu namanya haters tuh. Lu punya nggak sih pengalaman kayak gini nih? Punya haters atau lu dapet hate comments di platform lu? Itu semua membuat lu pengen jadi mundur atau lu semakin ingin jadi lebih maju? Nah, ini cukup menarik ya. Jadi gue dari dulu, dari SD, itu gue selalu menjadikan hate energy itu menjadi cambuk lah. I see myself as a horse, dan ketika ada orang yang, atau banyak orang yang ngatain gue atau apa, yang ada di pikiran gue cuma satu. Gue akan lebih sukses daripada lo, dan lo akan nyesel pernah ngatain gue. Nah, dari dulu gue selalu kayak gitu. Dan sebenarnya menurut gue agak dark lah, agak gelap lah, agak desire gue tuh agak gelap. Cuma ya gue akuin itu, gue acknowledge itu sebagai sisi gue yang bisa jadi power, bisa jadi weakness juga. Tapi ya dari SD karena begitu, jadi sampai SMA, sampai kuliah, sampai kerja, ketika gue ada dihina, ketika gue ada di hate, yang gue lakuin itu adalah gue ingat, maybe I forgive, maybe I will forgive, maybe I will accept the comment, tapi gue nggak akan lupa, dan gue akan selalu jadiin itu sebagai petukan gue. Dan lucunya, gue selalu berhasil sampai detik ini ya, ketika ada yang hate gue for nothing ya. Tapi ini dibedain ya, ada yang marahin gue karena emang gue ngelakuin kesalahan, ada yang benci gue atau platform gue tanpa kami melakukan kesalahan, emang benci aja, ngerasa bahwa kami nggak pantas atau apapun itu. Dan gue fight back-nya dengan result gitu, KPI, dengan apa yang benar-benar bisa di-achieve. Dan abis itu gue compare my life, compare hasil kerjaan gue dengan apa yang dia gitu, dan gue kayak anjir jauh banget bro, sis, kayak gila lu gak malu ya ngatain gue dengan posisi lo yang sekerdil itu. Gue akhirnya gue berpikir kayak gitu. Ya memang dark, tapi menurut gue ya mungkin yang di interview gue bisa jujur adalah gue akan melihatnya dengan gila tuh, apalagi kalau misalnya hate terus nggak stop hate, padahal udah jelas-jelas apa yang dia lakuin tuh not even tengahnya gue gitu. Jadi gue kayak, oh, jadi kadang gue
Nah, ini mungkin kelemahan gue ya. Kalau ini kelemahan gue. Udah tahu nih, gue nggak perlu nanggepin gitu ya. Ada beberapa haters yang tetap gue tanggepin aja. Tetap gue feed my ego untuk bisa. Nah, gue buktiin, gue bisa bikin lebih baik. Nah, kayak gitu lah. Tapi ya, menurut gue tuh satisfaction yang luar biasa sih ketika lo bisa nunjukin ke orang yang benci lo bahwa you can do better, dan memang bahkan even from the beginning you still better than them gitu loh. Ya, ada satu satisfaction yang gak kebayar sih sama barang semahal apapun. Cuma satu sih yang mungkin gue bisa dibilang mungkin yang ini nggak selamanya ada obatnya ya, adalah ketika lu di hate sama teman lu sendiri. Nah itu terkadang respon gue bisa aja malah sedih. Kayak gue benar-benar merenung, gue diem kayak anjing kenapa dia nge-hate gue ya gitu. Bukannya kita temen ya. Nah itu ada momen-momen juga di mana gue nggak berpikir untuk fight back or everything. Gue malah berpikir kayak kenapa ya, kok gue di hate ya gitu. Mau gue salah apa ya gitu. Nah itu sih, itu yang paling, menurut gue yang paling rasa paling gak enak karena ketika lu di hate yang lu kenal gitu. Kalau yang lu gak kenal sih come at me. Kalau gak Kalau kenal ya maksudnya bukannya gue berarti mancing ya, tapi maksud gue ya monggo lah, datang lah, let's settle this on the table. I see, I see. Kalau gitu, kalau gue boleh nyumbang lu satu quote, okay, I Oke. think this. Ini dia nih, Nah, moment of truth. gue bacain ya. You will never Oke. be criticized by someone who is doing more than you. They are too focused on their dreams and know how hard the journey is. You will only be criticized by someone who isn't achieving their goals and is taking it out on you. By Louis House. Jadi ini quote bilang, lu nggak bakal dikritik sama Yes. seseorang yang doing more than you. Karena orang-orang yang doing more than you itu terlalu fokus sama impiannya mereka, dan mereka tuh tahu untuk meraih impian mereka tuh perlu perjuangan yang keras gitu. Nah, lu bakal dikritik oleh orang yang nggak achieve goalnya mereka dan mungkin frustrasi dan taking it out on you jadinya. Dan ini benar-benar bukan dark sih menurut gue sih, tapi memang seperti itu. Gue selalu percaya Yes. ya. Enggak. Gue bilang yes. Oh, iya, gue selalu percaya eh orang yang punya pikiran nasty atau omongannya nasty gitu towards us, it's simply about them. It's not about us. Karena mereka ngerasain sesuatu di dalam dirinya, tapi karena mereka juga nggak tahu nge-solve-nya gimana, akhirnya mereka take it out on you or us gitu loh. Ya, cuma menurut gue nggak semua orang bisa berpikir secara dewasa kayak gitu sih, ya gak sih? Kayak banyak orang tuh akan berpikirnya dari segi frontal aja. Ih, kenapa ya gue di-hate, gue salah apa ya? Lu tau sih kayak nggak banyak orang yang bisa berpikir secara, itu kan menurut gue cukup bijak dan dewasa ya, bahwa ketika lu melihat ada orang yang emit hate hate wave ya, bukan heat wave, tapi hate wave, lu akan berpikir, oh, I pity you, kasihan lu. Like Lebih how, berempati aja sih kalau menurut gue ya. iya. Kita berempati gitu sama mereka gitu. Ya cuma nggak gampang sih menurut gue ya, lu bisa berpikir. Maksudnya if you have that kind of that level of wisdom, menurut gue sih it's really good. Cuma most people akan berpikir defensif mungkin ya. Take it personally. Yang pertama, iya, take it personally. Ya mudah-mudahan wejangan yang gue bacain barusan akan berdampak positif untuk lu ya. Mantap, pastinya, terima kasih. Oke, apakah lu ada wejangan untuk teman-teman IMU di sini yang mungkin punya impian pengen jadi kayak seorang Christian Bong, wow, jadi foundernya komunitas Indomusikgram, bisa bangun sebuah komunitas yang lebih ngebantu banyak orang mencapai mimpinya. Lu ada wejangan untuk teman-teman IMU di sini? Oke, sebelumnya mungkin gue mau thank you juga untuk I always do this.
even though we know personally, but I always do this. Thank you for inviting me to your show. Dan Thank you sorry juga. atas ketidakstabilan lighting dan mungkin sound surrounding me. I hope semua yang kita obrolin ini tetap bisa dinikmati dengan baik dan bisa bisa benar-benar itulah dinikmati dengan baik dan didengar dengan cukup proper. Nah, kalau gue sih gini, menurut gue nowadays we live in the era of freedom, like almost total freedom ya. Like people like us bisa bikin show kayak gini, bisa mengutarakan opini seperti ini, dan mungkin someday someone out there bakal ngelihat talk ini dan akan inspired by us, dan maybe our talk will change their life or his or her life, dan dia akan membuat keputusan besar karena menonton ini. Dan menurut gua, hey, we cannot do this back then 10 years ago or 20 years ago gitu. Yang punya hak untuk ngomong kayak gini adalah orang-orang yang punya power kan, orang-orang yang punya akses ke media, orang-orang yang memang profesinya adalah pembicara. Jadi menurut gue yang bisa gue sampaikan adalah be that one who give good inspiration. Karena kita tuh nggak pernah tahu nggak pernah tahu apa yang kita lakuin hari ini, baik itu dari IG story kita, dari IG feed kita, dari TikTok video kita, akan seberapa impact ke orang. Gue nggak nyuruh jadi orang baik ya, tapi good inspiration. Good inspiration doesn't always have to be the being a good person ya. Bisa aja kita jadi anti-hero juga kayak Venom gitu ya. Kalau emang lu suka Suicide Squad gitu ya, misalnya lu suka being a bad person is yang ngelakuin hal baik, menurut gue that's not nothing wrong with that lah. Kayak gue nggak pernah against dengan orang figur-figur yang mungkin smoking on the screen tapi dia do good gitu ya. Menurut gue nggak masalah. Atau dia a divorced person yang mau peduli deh. Maksud gue kan terkadang the most honest person in the room orang yang sebenarnya udah pernah ngelewatin hal yang sangat buruk gitu ya. Jadi menurut gue, if you have the chance to inspire someone, ya give good inspiration. Jangan lo malah jadi orang yang ngasih inspirasi jelek ke orang untuk make someone even lebih merasa kecil atau lebih merasa buruk dibanding itu. Ya, salah satunya adalah menjadi seorang hater. Menurut gue itu nggak banget sih. Karena dengan lo menjadi seorang hater, lo bisa mengajak orang lain untuk menjadi seorang hater juga, dan ketika lo bisa membuat komunitas hater misalnya, lo kan akan membuat orang-orang ini sebenarnya nuraninya kena gitu, dan mereka akan inspired in the wrong way, bahwa ternyata hate orang seru juga ya guys, punya common enemy itu seru juga ya. Dan ya menurut gue sih itu nggak cantik lah gitu. Jadi good luck teman-teman ini. Wow, itu jangan yang amat deep ya dari kakak Christian ya. Dan satu pertanyaan inevitable dari Imu adalah, apa impian lu ke depannya sebagai seorang founder daripada komunitas musik ini? Mau lu bawa kemana kah komunitas ini? Oke. Right now gue punya 2 PT. Yang pertama bakat kreasi musik dan visual, yang kedua acuan bakat pemancar berkat. Namanya emang keren banget sih. Keren banget lah. Maksudnya kayak nama orang tua, perusahaan orang tua, tapi itu oke lah. Oh, Jadi gue pikir cuan tuh kayak cuan live gitu, bukan ya? acuan itu sebenarnya acuan dalam bahasa Indonesia. Oh, Cuma ya acuan. karena iya, acuan bakat pemancar berkat. Yes, itu dia. Nah, Sih. harapan gue sih intinya gue nggak banyak yang muluk-muluk ya. Harapan gue perusahaan gue bisa berkembang, bisa menjadi perusahaan yang beromset terukur, scalability-nya bagus. Misalnya kalau tahun ini 1M, tahun depan 3M, tahun depannya lagi
dimultiply jadi 3, jadi 9M, tahun depannya lagi bisa dimultiply jadi 4, jadi 36. Selalu scalability-nya itu bisa terjaga. Selalu berkembang. Jadi itu satu ya, secara real ya, gue bicara omset lah. Lalu yang kedua, gue bisa mengkurasi bakat-bakat yang benar-benar memang pantas dari si label yang di PP yang acuan ini. Bisa mengkurasi bakat-bakat yang memang deserve untuk dikenal lebih banyak. Dan yang berikutnya, gue bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi ke teman-teman seperjuangan di musik dan juga di seni. Jadi gue lebih nggak sih, gue lebih yang real gitu loh, dreamsnya sekarang. Wow. Kalau dulu mungkin gue kayak harapan gue, ya gue bisa menjadi baik untuk orang, gue bisa, ya menurut gue, that's cloudy gitu. Kayak gue sekarang ya, omset besar, kurasinya bagus, means gue bisa buka lapangan pekerjaan. Simple. Wow. Jadi dengan gue bisa kayak gitu, menurut gue fulfilling life gue adalah ketika gue bisa jadi berguna buat orang secara real. Nice. Bukan secara yang gue pikir sendiri gitu, tapi benar-benar real memang. I give impact to people and that's real. Ada orang yang kerja sama gue, ada orang yang menggantungkan hidupnya sama perusahaan gue. Itu kan real, itu memang yang akan gue kejar. Wow, nice. Wah, bincangan hari ini bener-bener wow. Mudah-mudahan gue aja juga terinspirasi ya sama obrolan kita. Gue harap, Siap. I wish teman-teman IMU yang di sini nonton juga bisa terinspirasi oleh Kak Christian di sini. Wow, Siap. mulia sekali Anda sampai bisa ngomong mau membuka lapangan kerjaan untuk orang lebih banyak lagi. Wow, that's so nice. Karena memang faktanya saat ini karyawan gue udah ada 15. Tidak termasuk gue udah ada 15 orang, dan memang gue lumayan bangga juga lah gue bahwa di tengah pandemi seperti ini gue tidak ada policy potongan gaji sama sekali ke mereka. Jadi gue tetap full, dan memang mungkin kalau secara market price mungkin gue belum bisa memberikan penawaran gaji yang benar-benar wow kayak karyawan, kayak perusahaan-perusahaan yang udah benar-benar gede gitu ya. Misalnya udah ada level gaji kepala 2 yang banyak. Tapi gue happy lah gue bisa benar-benar ya, dari level UMR sampai 1,5 sampai 2 kalinya juga gue ada gitu di jajaran karyawan gue. Jadi gue kayak memang I'm planning to have at least di kantor sekarang 30 employees. Wow, that's cool. Di usia yang Thank you. lumayan muda banget, tapi udah, tapi pencapaiannya sudah wow. I'm amazed karena gue juga udah tahu lu dari dulu ya, yang seorang Christian yang dulu, yang naif, sekarang jadi berkembang banget. Wow, luar biasa. Thank you banget Kak Christian udah nyempatin waktu di IMU buat sharing-sharing. Nih kalau misalkan teman-teman IMU nanya nih, wah Kak, nih aku tertarik nih pengen consult dong sama Kak Christian, atau siapa tahu pengen jadi salah satu talent juga di tadi Acuan Entertainment-nya itu, hubungin Kak Christiannya kemana nih? Kalau untuk mau ngobrol secara pribadi sebenarnya DM Instagram gue pasti gue baca sih. Tapi kalau mau Dimana? lebih serius, Boleh tolong disebutin? Di @christianbong, CHRISTIANBONG di Instagram. Atau kalau pengen email ya silakan email ke, ada di bio Instagram gue. Karena beberapa kali ada juga yang mau minta gue jadi pembicara untuk di acara mereka, atau minta gue untuk jadi narasumber untuk tugas akhir. Nah itu salah satu yang gue cukup bangga juga ya. Gile, Indomusikgram tuh udah berapa kali jadi TA-nya orang loh. Wow. Jadi kayak TA anak-anak kuliah gitu, dan TA-nya tuh dari kampus-kampus yang lumayan gitu, bukan dari, gue bukan mau disregard kampus yang di luar, yang lumayan, tapi menurut gue lumayan ada, yang maksud gue lumayan adalah yang benar-benar se-Indonesia tahu gitu. Jadi kayak wow, kayak gue kayak emang judul TA lo apa, gue tanya kan, kayak ini Kak pengaruh Indomusikgram. Gue udah gila, Indomusikgram di depan kampret gue, kayak oke, siap ini datang.
Terus kayak akhirnya gue berteman dengan mereka itu yang menjadikan apa yang gue lakuin ini sebagai bahan studi kan. Terus gue kayak, gila, berarti itu impact gue sampai ke edukasi juga loh. Bukan gue, sorry, impact yang gue kerjain ya. Impact gue kayak sombong banget, tapi kayak impact yang gue kerjain sampai ke edukasi ya. Mantap. Dan gue simpenin tuh semua PDF tesisnya mereka, gue simpenin. Karena gue senang membacanya, kayak I've been there ya, maksudnya you've been there, we've been there gitu ya, yang kuliah gitu. Kita tahu capeknya bikin tesis, kita jauh capeknya cari narsum, dan ketika someday lu dikasih kesempatan untuk menjadi narsum kan kayak that's amazing. Wow. Iya, keep inspiring people ya. Jadi Mantap. untuk yang tadi gue tanya, kalau ada teman-teman ingin ngehubungin jadi talent lu atau gimana, semuanya lewat DM Instagram aja nih. Iya, silakan. Soalnya memang gue saat ini actually gue tidak membuka kayak semacam oh iya teman-teman saya lagi mencari, silakan. Sebenarnya lagi enggak, karena sistem gue scouting itu juga manual ya. Untuk sekarang masih manual, jadi gue memang mencari sendiri. Jadi tapi feel free if you think you have talent, if you think you wanna work with me, if you think you wanna pitch something to me or my team, ya silakan. As simple as kirim DM, kirim email, gitu sih. Ini kayaknya gue yang kirim nih nanti bentar lagi nih. Waduh. Repot itu. Jadi advisor nanti. Aduh. Maaf. Oke deh kalau kayak gitu. Thank you banget Kak Christian untuk waktunya, untuk sharingannya hari ini. Sukses terus. Sama-sama. Untuk bisnisnya ya, dan yang lain-lain, sehat terus juga ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apabila teman-teman merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silahkan follow kita di Instagram @imu_Indonesia atau follow page kita di Facebook Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya.